tengahnya di tengah dia. Perhatikan teman tak, apakah teman tak rapi pakaiannya? Perhatikan teman tak, rapi pakaiannya? Tidak. Pelajaran ibu absen dahulu dengan namanya baik-baik ya. Muhammad Rizky. Hadir Bu. Silviana Sudarmi. Hadir Bu. Syahri. Hadir Bu. Fadil. Hadir Bu. Syahrini. Hadir Bu. Selvi. Hadir Bu. Fitriani. Hadir Bu. Realisme yaitu lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3 lagu dimulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku merdeka, aku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ali, materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Pesan-pesan pokok surah Al-Maun. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang serta rasa anak yatim. Nah, mengapa Rasulullah sangat menyayangi anak yatim? Mengapa? Karena karena anak yatim perlu diberikan kasih sayang karena dia sudah punya orang tua. Oke, saya. Apa kalian menyayangi anak yatim? Dibuktikan dengan cara apa? Membantu. Memberi makan kepadanya. Iya. Memelihara. Berbagi rezeki, berbagi makan, membantu. Apabila tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah menyaksikan nanti video pembelajaran dan PPT dari materi sejuta asa untuk yatim, peserta didik diharapkan mampu menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang yatim dengan perilaku sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah menyaksikan video dan PPT materi sejuta anak yatim, peserta didik diharapkan mampu mempraktikkan hadis tentang anak yatim untuk perilaku menyayangi yatim dengan benar. Pelajaran ibu kasih pretes dulu ya. Kemarin kan kita mempelajari tentang pesan pokok surah Al-Maun. Jadi pesan pokok surah Al-Maun itu adalah isi pokoknya itu peringatan terhadap orang yang mendustakan agama. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama seperti apa? Tidak memberi makan orang yatim. Iya, tidak memberi makan orang yatim. Jadi ciri-ciri orang yang mendustakan agama seperti apa? Tidak memberi makan anak yatim. Iya, tidak memberi hak kepada anak yatim. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Jadi tapi ada tetangganya orang miskin, ada tetangganya yatim. Dia santuni, percuma lala. Tidak peduli terhadap sesama. Itu sih pokok surah Al-Maun. Pelit, tidak peduli terhadap sesama. Kaitannya mereka berbuat saling kepada anak yatim serta enggan memberi makan kepada orang miskin.
Jadi hendaknya orang yang beriman memperhatikan orang yang lain. Jika engkau ingin hati menjadi lembut dan damai serta keinginan yang baik tercapai, maka sayangilah anak yatim. Usaplah kepalanya dan berilah dia makanan yang seperti engkau makan. Bila engkau lakukan hatimu akan tenang, lembut serta keinginanmu yang baik akan tercapai. Hadis riwayat Rizky kesana. Ima sebagai saudarimu, tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak sudi wahai utusan Allah? Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau manis, tapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini..." Kalian harus memiliki kebiasaan peduli terhadap orang lain dan harus menghindari perilaku mementingkan diri sendiri. Sangat peduli terhadap orang lain, sikap ini sangat merugikan diri sendiri juga orang lain. Orang lain akan memperlakukan kita seperti itu juga ya, tidak cuek dan tidak peduli, masa bodoh misalnya dalam kehidupan nyata ya. Kalau kalian tidak peduli terhadap temannya, tentu kalian juga tidak dipedulikan terhadap orang lain. Jadi untuk itu tanamkanlah kepada diri kalian untuk saling peduli terhadap sesama, walaupun itu bukan. Contoh kecil saya di dalam kelas, misalnya ada temannya yang tidak lupa bawa pensil, lupa bawa pulpen, apa yang kalian lakukan? Meminjamkannya apabila kalian punya lebih dari satu. Dan empati itu sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Peduli berarti, kalau peduli berarti apa? Berarti apabila kita berbuat baik, tentu Allah akan membalasnya dengan kebaikan pula. Iya, menyayangi anak ya. Apalagi iya, mencontohkan sikap yang peduli terhadap orang lain, walaupun kita tidak mengenalnya. Ya. Nah, sekarang ibu bagi dulu lembar kerja kelompoknya. Masing-masing. Nah, ini permainan interaktif. Ayo. Sudah berapa?
Dari ibu sudah menjumlah, perhatikan di sini nak, supaya cepat pulang. Ibu sudah menjumlah tadi skornya, skor kerja kelompoknya, dan mendapat nilai yang dari kerapian, kekompakan, ibu kasih di kelompok 2. Plus di kelompok 2. Dan yang urutan kedua kita kasih kelompok 1. Dan yang paling 3 di kelompok 3. Semuanya sudah kerjasama yang baik. Jadi kemudian di pembelajaran berikutnya harus lebih ditingkatkan lagi. Nah sekarang kita akan yang pertama kalau istilah menjauhkan dari asap Allah. Benda saat ini apa hadis dengan menyayangi tanda orang yang soleh, orang yang memberikan, orang yang ini sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan upload minum dari air dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air campur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya nyata di mana-mana. Dari mereka memberikan makanan yang sebaiknya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Quran Surah Al-Insan ayat 5-6. itu adalah kaitannya di dalam Al-Quran ya, tentang menyayangi anak ya, melembutkan hati dan mendapatkan keberuntungan. Apabila ada orang ingin hatinya lembut, bersedekahlah kepada anak ya. Dari hadis Rasulullah terdapat hadis riwayat tabrak. Jadi harta yang diberikan kepada anak yatim adalah sebaik-baik harta. Jadi itu harta yang diberikan kepada anak yatim adalah sebaik-baiknya dari hadis riwayat Imam Muslim, orang yang mengasuh anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan seperti 2 jari ini di surga, mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Muslim. Itu adalah hadis yang mengenai tentang anak yatim.